Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hai. Halo Home Community Church Family. Thank you untuk tuning in ke Saat Teduh seperti ini. Inilah Worship from Home edisi Saat Teduh. Dan saya akan sharingkan untuk renungan Saat Teduh kita saat ini. Saya ingin membahas tentang di saat Yesus di Taman Getsemani. Di saat itu Yesus berada di Taman Getsemani. Dan saya ingin mengajak kita dapat membayangkan suasana di Taman Getsemani saat itu. Dan saya ulas sebenarnya ini dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan saat ini mari lihat Alkitab kita dari Matius pasal 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dan yang menyerahkan aku sudah dekat." Dapatkah kita bayangkan suasana di Taman Getsemani saat itu? Bagaimana perasaan Yesus? Saudara perhatikan di saat dikatakan hati Yesus, dia merasa sedih dan gentar. Dalam ulasan Markus pasal 14 ayat 33 berkata dia takut dan gentar. Dan ulasan Lukas mengatakan dalam pasal 22 ayat 44 itu peluhnya meneteskan darah. Saking stresnya Yesus, itu pembuluh darahnya pecah dan meneteskan darah. Dan saudara perhatikan di sini dikatakan Yesus berkata demikian. Dan di ayat 38 dia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Bisakah sejenak kita bayangkan bagaimana perasaan Yesus saat itu di Taman Getsemani? Dia berkata, "Hatiku seperti mau mati rasanya." Saudara, saya mengajak kita, perasaan seperti apakah itu? Ya kan, kalau kita lihat di Yesaya diulas seperti ini, Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Lihat, perasaan seperti apa yang Yesus rasakan di saat itu. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Seperti anak domba dibawa kepada pembantaian,
dia tidak membuka mulutnya. Dapatkah saudara bayangkan perasaan seperti apa itu? Dan dia tidak membuka mulutnya, dan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Can you imagine bagaimana perasaan Yesus di saat itu? Dia merasakan penderitaan. I don't know perasaan apa yang saudara alami saat ini. Dan saya ingin katakan, Yesus pernah mengalami jauh lebih besar daripada penderitaan yang saudara alami. Kita lihat dari ayat 3 dari Yesaya ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Pernah engkau merasa tidak diperhitungkan orang? Pernahkah engkau merasa engkau dihina orang? Yesus pernah merasakannya. Dia mengerti, He understand apa yang sedang engkau rasakan saat ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Teman-temanku semua ya, Yesus merasa sangat sengsara, sangat menderita di saat di Taman Getsemani. Dia merasakan penderitaan yang cukup campur aduk semua di benaknya, begitu sengsara. Tetapi di saat itu juga dia menemukan kekuatan. Kenapa? Kalau kita lihat di Matius pasal 26 tadi, di ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Jadi ibaratkan seperti ini. Di saat dia merasa sengsara, dia pergi berdoa. Dan di dalam doanya dia berkata, ya Bapakku, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi kalau tidak, it's something like this. Bapa, kalau boleh, lalukanlah penderitaan ini dari aku. Tetapi kalau tidak, I prepare myself to go for it. Aku akan menjalaninya. Tetapi saat ini aku berdoa, berikan aku kekuatan. Dan Yesus mendapatkan kekuatan, mendapatkan jawaban doa. Jawaban doa yang didapatkan Yesus bukanlah terhadap permohonannya, tetapi dia mendapatkan kekuatan dari Allah. Kalau saudara bahas dari Lukas mengatakan demikian, bahwa Lukas 22 ayat 43 berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi Yesus mendapatkan kekuatan baru di dalam penderitaan itu. Jadi saya ingin mendorong kita semuanya di saat-saat ini, di saat saudara berdoa, saudara akan temukan kekuatan baru. Yes, di Taman Getsemani Yesus mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan di situ juga dia mendapatkan kekuatan baru. Sehingga di Matius pasal 26 tadi, di ayat 45 dia berkata, I'm ready. Jadi dia keluar dari Taman Getsemani itu dengan penuh percaya diri dan berkata, aku siap menyongsong dia yang menyerahkan aku. Jadi di saat saudara berdoa, saudara mendapat kekuatan baru, saudara siap menyongsong apa yang ada di depan. So teman-temanku semuanya, setiap orang pasti akan masuk ke Taman Getsemani, masuk kepada suatu masa di mana kita merasakan penderitaan. Dan di dalam doa kita akan mendapatkan kekuatan baru. Doa yang bagaimana? Doa yang seperti Yesus lakukan, yaitu apa? Ya Bapa, apa kehendakmu, bukan keinginanku. Coba introspeksi diri kita selama ini. Apakah kita selalu berdoa hanya, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau supaya masalahku sirna semuanya, Tuhan aku mau supaya aku diberkati, berkatilah keluargaku, berkati usahaku, berkati studiku,
Tuhan, lakukanlah semuanya masalahku ini supaya tetap langsung sirna, sehingga aku merasa aman dan lain sebagainya. Why not? Ganti caramu berdoa saat ini. Katakan, Tuhan, apa kehendak-Mu? Dan lakukan kehendak Tuhan, dan saudara akan mendapat kekuatan baru menjalani masa-masa ini. Di saat saudara temukan kekuatan dalam Tuhan, maybe masalah belum hilang, tetapi saudara memiliki kekuatan untuk menjalani, menghadapi masalah itu. Dan saudara akan keluar dengan kemuliaan yang baru, dengan kekuatan baru. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tuning in. Saya berdoa kiranya pesan yang singkat ini memberikan message, pewahyuan kepada Anda, dan saudara temukan kekuatan di dalam Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini, kiranya renungan yang singkat yang telah kami dengar saat ini memberi pewahyuan kepada setiap orang yang telah mendengarkannya. Dan aku berdoa Tuhan, apapun situasi yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu saat ini, oleh sahabat-sahabatku saat ini, Engkaulah kekuatan buat mereka. Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu mengalir saat ini dalam hati, jiwa, dan roh mereka, untuk memampukan mereka menjalani situasi mereka penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.